Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'idan lil muslimin wa wahadana bi'idihi ka ummatin wahidatin min ghairil umami wa naskuruhu ala kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa usallim ala habibina al-Mustafa alladhi balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah la'allakum tuflihun fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, pencipta dan pengatur alam raya, satu-satunya zat yang wajib disembah, tiada sekutu baginya, yang telah memberikan karunia kepada kita petunjuk hidup yang lurus, din yang hak, risalah yang adil lagi sempurna. Itulah dinul Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menaati risalahnya serta berjuang tak kenal lelah untuk tegaknya risalah ini di seluruh pelosok dunia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baru saja di tempat ini kita bersama-sama menggemakan pujian atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga langit di sekitar kita bergemuruh dengan suara takbir, tahlil dan tahmid. Setelah itu kita serentak bersujud, meratakan dahi di atas tanah seraya mengucapkan pengakuan kita akan kebesaran Allah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bersama kita lebih dari 1 miliar kaum muslimin di seluruh penjuru dunia melakukan hal yang sama, bergerak, bertasbih, bersujud dan bertakbir. Sementara itu, lebih dari 3 juta saudara kita kaum muslimin lainnya saat ini berada di tanah suci. Di sana mereka tengah melaksanakan ibadah haji, wukuf di Arafah, melempar jumrah di Mina, tawaf mengelilingi Ka'bah dan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwa. Dengan pakaian ihram yang serba putih membuat pemandangan tampak bagaikan lautan kapas putih yang bergerak ke sana kemari. Di antara mereka mungkin ada orang tua kita,
karib, kerabat, dan kawan kita. Marilah kita doakan mereka, semoga mereka mampu melaksanakan seluruh manasik hajinya dengan baik, sehingga mereka menjadi haji yang mabrur dan nantinya tiba kembali di tanah air dengan selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di setiap momen Idul Adha kita pasti dan harus teringat selalu kepada sosok-sosok manusia istimewa. Dialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Darinya kita belajar tentang bagaimana menjadi hamba Allah yang sejati, yang benar-benar taat kepadanya apapun perintah itu, meskipun perintah itu tampak sekilas sangat kejam, seperti perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail, sebagaimana disebut di dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Maka tatkala anak itu telah sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Dalam kondisi seperti yang dialami Ibrahim, ini adalah keputusan yang teramat sulit buat siapapun. Mana yang harus dipilih? Bergegas melaksanakan perintah Allah atau memperturutkan hawa nafsu? Lebih mencintai Allah atau Ismail? Mengikuti perasaan hati dengan menyelamatkan Ismail atau menaati perintah Allah dengan mengorbankannya? Bagi Ibrahim, Ismail bukan hanya seorang anak. Ismail adalah buah hati, harapan dan kecintaannya yang telah sangat lama didambakan. Ia telah mendatangkan kebahagiaan dalam hidup Ibrahim. Akan tapi di tengah rasa bahagia itu, tanpa diduga-duga, turun perintah Allah kepadanya untuk menyembelih putra kesayangan itu. Di hadapan Nabi Ibrahim terbentang dua pilihan. Ia tetap teguh pada kecintaan yang tinggi atau al-mahabbatul ulya, yakni kecintaan kepada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah melebihi kecintaan kepada yang lain, atau jatuh pada kecintaan yang rendah, al-mahabbatul adna, yakni kecintaan kepada bapak, ibu, anak, suami, istri, karib, kerabat, harta benda dan sebagainya yang dilakukan secara salah melebihi kecintaannya kepada Allah, Rasul dan jihad. Di hadapan Nabi Ibrahim terbentang dua pilihan: tetap menyadari bahwa anak yang dicintainya itu sebagai karunia Allah, atau sebaliknya malah menjadikannya sebagai andada atau tandingan-tandingan Allah yang lebih dicintai daripada Allah, sebagaimana disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah atau andada. Mereka menyintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Kesediaan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Ismailnya itu juga dilakukan oleh Nabi Musa. Tongkat yang mesti semula amat diperlukan untuk melindungi diri dari serangan ular-ular bikinan tukang sihir Fir'aun. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk melepaskan tongkat itu, tanpa ragu Nabi Musa melepaskannya. Nabi Musa yakin bahwa Allah pasti akan menolongnya. Ia tidak boleh bergantung kepada Ismailnya berupa sepotong tongkat yang juga adalah ciptaan Allah. Ia tidak boleh menjadikan tongkat itu sebagai andada. Ia harus tetap bergantung kepada Allah dan yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Inilah kisah tentang Ibrahim yang membawa semangat tauhid, keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah mengenai seorang anak manusia yang menyadari
posisi dirinya sebagai makhluk di hadapan Al-Khaliq. Inilah kisah manusia yang dengan semangat tauhid membawa pada kecintaan yang tinggi, al-mahabbatul ulya, dan pada saat yang sama menghindarkan diri dari kecintaan yang rendah atau al-mahabbatul adna atas setiap segala sesuatu yang berpotensi menjadi andada. Inilah juga kisah tentang Ismail yang telah menunjukkan kepada kita tentang wujud takwa yang sebenarnya, yakni kesediaan melaksanakan perintah Allah. Apapun perintah itu, meski perintah itu akan membuatnya kehilangan nyawa, dengan satu keyakinan bahwa perintah Allah itu pasti baik. Tidak mungkin Allah, Zat yang Maha Rahman dan Rahim, itu mendalimi hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Maka ketika ayahanda bertanya kepada dirinya tentang perintah Allah yang sesungguhnya bakal mengakhiri hidupnya itu, fandur madza tara, dengan tegas Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Benarlah, jemaah sekalian, tepat ketika pisau tajam itu hendak menyentuh kulit putih leher Ismail, Allah dengan kekuasaannya menggantinya dengan sesembelihan yang besar. Wa fadainahu bi dibhin adim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah yang Maha Besar telah memberikan sebuah pelajaran luar biasa kepada seluruh umat manusia, bahwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar Nabi Ibrahim mengorbankan Ismailnya yang berupa anak lelaki yang amat dicintainya itu. Dan kehendak itu telah dilaksanakan Nabi Ibrahim dengan penuh ketaatan dan gagah berani. Ya mas sekalian, di dalam hidup ini kita harus menemukan siapakah Ismail kita itu. Ismail kita adalah segala sesuatu yang dapat melemahkan imanmu. Setiap segala sesuatu yang dapat menghalangi dirimu menuju taat kepada Allah. Setiap segala sesuatu yang bisa menyebabkan engkau menghindar dari perintah Allah, dan sebaliknya mendorongmu ingkar kepadanya. Mungkin sekali Ismailmu adalah seorang manusia, bisa anak, istri, suami, orang tua, atau siapa saja. Bisa pula Ismailmu itu adalah harta, benda, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Bisa juga Ismailmu adalah berupa ideologi atau pandangan hidup sekular, seperti kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan ideologi-ideologi lain yang tidak bersumber dari nilai-nilai tauhid. Ismailnya Nabi Ibrahim adalah Ismail, anaknya sendiri, buah hatinya. Mula-mula Ibrahim yang tetaplah manusia biasa bimbang, dan di tengah keraguan itu setan dengan cepat memanfaatkan kesempatan dengan beralih rupa sebagai seorang lelaki tua, sebagaimana diceritakan dalam hadis riwayat Ibnu Katsir dan dari Abu Hurairah. Setan berusaha menggoda Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail untuk mengabaikan perintah Allah itu. Ibrahim yang tahu bahwa lelaki tua itu adalah setan, segera mengusirnya. Ketegasan Ibrahim mengusir setan yang terus menggoda itulah yang kini ditiru oleh para jamaah haji dengan melempar jumroh di Mina, melambangkan kebencian dan perlawanan terhadap seluruh pengaruh setan. Hidup di dunia ini hakikatnya memang adalah tarik-menarik antara taat kepada Allah dan taat kepada setan, atau dari kecintaan yang rendah menuju kecintaan yang tinggi. Dan di Mina, jutaan jamaah haji telah menegaskan pendirian itu, menolak dominasi setan. Dan penolakan itu mestinya diteruskan di tanah air sepulang dari haji, bukan hanya saat di Mina. Kenyataan bahwa Indonesia ini hari adalah negara yang paling banyak jumlah hajinya, tapi juga negara yang dikenal paling banyak korupsinya dan segala bentuk kejahatan lain,
Dan sebagiannya mungkin dilakukan oleh mereka yang sudah pernah berhaji, menunjukkan bahwa perlawanan terhadap setan ternyata hanya terjadi di Mina saja. Setiba di tanah air, tak sedikit orang yang sudah berhaji bukan hanya tidak meneruskan perlawanan terhadap setan, tapi telah menjadi kawan, bahkan hamba setan. Lihatlah, meski Allah Subhanahu wa taala telah jelas-jelas melarang riba, tapi sebagian dari kita termasuk pemerintah dan sebagian dari mereka yang sudah pernah pergi haji itu tetap saja mempraktekkan riba. Dengan utang luar negeri Indonesia yang saat ini mencapai lebih dari 8.000 triliun rupiah, pemerintah harus membayar bunga utang setiap tahunnya lebih dari 500 triliun rupiah. Padahal sangat jelas riba termasuk dosa amat besar. Allah Subhanahu wa taala secara tegas telah mengharamkan riba dan bahkan mengancam perang siapapun yang tak berhenti memakan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak melakukan itu, meninggalkan riba, berarti kalian telah memaklumkan perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Tentang riba, perhatikan sabda Rasulullah SAW, dirhamu riba ya'kuluhu rajulu wa huwa ya'lam asadu min sittatin wa thalathina zaniyatan. Satu dirham yang dinikmati atau dimakan seseorang sementara dia tahu dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Zina adalah dosa besar, namun ternyata riba jauh lebih besar dosanya. Jika satu dirham sekitar kurang lebih di 73.000 rupiah, harta riba dosanya lebih besar dari 36 kali berzina, lantas berapa dosa yang harus ditanggung oleh pembayar riba ratusan triliun rupiah? Bukan hanya melakukan haram, bahkan ada di antara kita umat Islam yang sudah pergi haji berani menghalalkan sesuatu yang nyata-nyata telah Allah haramkan seperti riba itu. Sebaliknya mengharamkan apa yang mestinya didukung seperti penegakan syariah secara kafah. Bahkan dengan lancang mereka menuduh penerapan syariah Islam di negeri ini sebagai hal yang buruk dan berbahaya. Padahal jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW ke tengah umat manusia dengan membawa risalah tak lain demi mewujudkan rahmatan lil alamin sebagaimana disebut di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak hanya itu, di antara mereka juga menolak keras ide khilafah. Katanya khilafah itu tidak wajib. Padahal kewajiban menegakkan khilafah bukan hanya telah menjadi ijma' ulama, tetapi juga telah menjadi ijma' sahabat. Saat menafsirkan kalimat inni ja'ilun fil ardi khalifah di dalam surah Al-Baqarah ayat 20, Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan mengangkat imam atau khalifah adalah wajib. Tidak ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat tentang kewajiban mengangkat imam atau khalifah itu di kalangan umat Islam dan para imam mazhab kecuali yang diriwayatkan dari Al-Asam. Bahkan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam As-Sawa'iqul Mukhriqah, para sahabat telah menjadikan upaya penegakan khilafah sebagai ahammul wajibat atau kewajiban yang paling penting. Anehnya, di saat yang sama mereka seolah buta terhadap paham atau ajaran yang bertentangan dengan akidah Islam seperti sekularisme dengan kapitalisme dan neoliberalisme serta bahaya neoimperialisme yang dilancarkan negara-negara kafir penjajah dari barat maupun timur yang nyata-nyata telah menimbulkan kerusakan atas negeri ini. Lihatlah akibat neoliberalisme dan neoimperialisme yang telah berjalan sekian lama di negeri ini, menjadikan sebagian besar potensi ekonomi negeri ini seperti tambang emas, nikel, batu bara telah dikuasai oleh segelintir orang baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut data, korporasi domestik maupun asing telah menguasai lebih dari 70% tambang migas.
75% batu bara, boksit, nikel dan timah, 85% tembaga dan emas, dan 40% perkebunan sawit dari total 8,5 juta hektar. Tak hanya itu, dengan penerapan otonomi daerah yang sangat liberal, ada lebih dari 8.000 izin kuasa pertambangan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Padahal penguasaan swasta, apalagi swasta asing, atas sumber-sumber kekayaan alam milik umat jelas haram karena bertentangan dengan nas-nas syariah. Di antaranya adalah sabda baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, an-nasu suraka fi thalathin. Sesungguhnya manusia itu bersekutu atau memiliki hak yang sama dalam 3 perkara: al-ma' wal kala wan nar, air, padang gembalaan atau padang rumput, dan api. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendek kata, berbeda dengan saat melaksanakan ibadah haji. Betapa banyak umat Islam setiba di tanah air justru seperti enggan untuk taat sepenuhnya kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 108 telah meminta kita untuk berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, secara total. Di dalam tafsirnya Aisirut Tafasir, Imam Al-Jaziri menyatakan bahwa kata kafatan di dalam ayat tadi bermakna jami'an. Karena itu kata Imam Al-Jazairi, tidak boleh kaum muslimin meninggalkan syariah dan hukum Islam walaupun sedikit. Jadi ternyata banyak di antara kita yang telah terjerumus kepada al-mahabbatul adna atau kecintaan yang rendah, dan menjadikan semua hal yang kita cintai itu sebagai andada atau tandingan-tandingan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mulai hari ini hingga berakhirnya 3 hari tasyrik, kita akan menyembelih hewan korban. Ingatlah, bagi Allah bukan daging dan darah yang sampai kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah Tuhan yang haus darah, melainkan takwa yang ada pada diri kita serta kesediaan kita melepaskan diri dari andada dan bergerak dari kecintaan yang rendah menuju kepada kecintaan yang tinggi. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali bukan daging dan darah itu yang dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, semangat tauhid yang mewujud dalam keimanan yang kokoh seperti yang telah ditunjukkan kepada kita oleh Nabiullah Ibrahim dan keluarganya tadi sangatlah relevan dalam kehidupan ini, hari yang penuh dengan tantangan. Kehidupan modern yang serba bendawi amat mudah membawa kita terjerumus kepada pragmatisme sekuler yang telah menjadikan kenikmatan material menjadi fokus dari capaian hidup kita tanpa lagi mengindahkan tolak ukur halal dan haram. Islam tidak melarang kita mencintai keluarga, mengusahakan harta kekayaan, jabatan dan kedudukan, tapi itu semua harus dilakukan dengan cara dan untuk tujuan yang benar, yakni sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Inilah realisasi dari al-mahabbatul wusta atau kecintaan menengah, yaitu kecintaan kepada selain Allah dan Rasul-Nya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariatnya. Sebaliknya, pengabaian terhadap syariah Allah pasti akan membawa petaka dan kesulitan hidup, sebagaimana bisa kita lihat dewasa ini, di mana manusia hidup berada termasuk di negeri ini tak pernah lepas dirundung oleh berbagai persoalan seperti kemiskinan, korupsi, kerusakan moral, seks bebas, narkoba, kriminalitas yang marak di mana-mana, ketidakadilan, kezaliman yang makin menjadi-jadi, khususnya yang saat ini tengah menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Maka jemaah sekalian, di akhir khutbah ini khatib ingin menekankan beberapa hal pokok. 1. Kisah hidup Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail, serta seluruh prosesi haji dan perayaan Idul Adha sesungguhnya telah memberikan kepada kita pelajaran yang amat sangat berharga tentang cinta, ketaatan, dan pengorbanan, serta sikap yang harus diambil oleh seorang muslim dalam menjalani hidup ini sesuai dengan prinsip-prinsip tauhid dan takwa, yaitu keimanan dan ketaatan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada mereka lah kita mesti mengambil uswah hasanah sebagaimana diminta Allah di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4.
Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'hu. Sesungguhnya telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang besertanya. Dengan keimanan dan takwa itu, marilah kita tetap teguh memegang agama ini, risalah ini, memegang teguh halal dan haram, dan di saat yang sama tidak mudah terdorong melakukan pelanggaran terhadap syariahnya. Harus selalu diingat bahwa sebesar apapun capaian yang bisa kita raih dalam hidup ini, kematian akan mengakhiri itu semua. Karena itu pastikan bahwa semua yang dicapai tadi didapat melalui jalan yang benar dan digunakan juga untuk jalan yang benar, yakni jalan yang sesuai dengan ketentuan Allah. Hanya dengan itu saja kita bisa meraih kebahagiaan hidup hakiki di dunia dan kebahagiaan hakiki akhirat yang abadi nanti insyaallah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. 2. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dengan melaksanakan syariatnya semestinya tidak hanya sebatas dalam kehidupan pribadi di tanah suci, tapi juga dalam kehidupan pribadi di manapun berada. Pun begitu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan cara itulah akan terbentuk masyarakat dan negara yang imani, baldah thayyibah wa rabbun ghafur, yang berbeda dengan masyarakat dan negara jahili. Dan ingatlah bahwa hanya dalam masyarakat dan negara yang beriman dan bertakwa itu sajalah kerahmatan Islam akan terwujud dengan nyata sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. 3. Salah satu buah dari tauhid adalah ukhuwah atau persaudaraan Islam, yakni persaudaraan universal atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tampak dari berkumpulnya jamaah haji dari seluruh penjuru dunia di tanah suci ini hari tanpa membedakan ras, suku, bangsa, bahasa, pangkat, derajat. Semua hadir di sana atas dasar dan motif dan dorongan yang sama, yaitu melaksanakan manasik haji dengan cara yang sama. Tapi sayang, persaudaraan universal itu berhenti hanya sebatas di tanah suci. Usai haji, kembalilah umat Islam terpecah belah ke dalam lebih dari 50 negara. Persaudaraan itu tak tampak lagi. Umat Islam yang berjumlah lebih dari 1,7 miliar ini hari tetap lemah, bahkan sangat lemah, tak berdaya. Sekedar menolong saudaranya di Palestina melawan Zionis Yahudi yang berjumlah tak lebih dari 8 juta itu pun tak mampu. Disinilah jamaah sekalian pentingnya perjuangan untuk tegaknya kembali Al-Khilafah harus terus digelorakan, karena hanya khilafah sajalah yang mampu menyatukan kembali umat Islam sebagaimana pernah terjadi di masa lalu. 4. Perjuangan bagi tegaknya kembali khilafah yang akan menerapkan syariat secara kafah akan mewujudkan kembali persatuan umat, jelas memerlukan pengorbanan. Karena tak ada ketaatan tanpa pengorbanan. Dengan pengorbanan itu, insya Allah perjuangan yang memang sekilas tampak sulit akan menemukan hasilnya tak lama lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan sama-sama berdoa, mohon kepada Allah dengan penuh khusyuk untuk tadarrub, berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita mintakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahum 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma tsabbit imanahum wa wahid sufufahum wa anzilis sakinata ala qulubihim. Allahumma rabbana taqabbal minhumus syuhada wasfi minhumul marda wal jarha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasidatan ala minhajin nubuwah tu'izzu bil islam wa ahla wa tudhillu bil kufra wa ahla waj'alna minal amilin al mukhlisina bi iqamatiha bi idnika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.